Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dalam pertanian berkelanjutan, ada istilah-istilah yang mungkin sahabat tani tidak dipahami. Seperti ada istilah APH, Agensi Pengendali Hayati atau PHT. PHT merupakan pengendalian hama terpadu, yang mana prakteknya adalah dengan cara-cara alami, yaitu mengembangkan agensi hayati yang sudah ada di alam. Ini yang digunakan atau dikembangkan untuk pengendalian hama. Karena yang namanya makhluk hidup yang disebut dengan penyakit seperti jamur atau hama pengganggu tanaman, ini juga bisa berpotensi terkena penyakit. Nah, dari sinilah PPAH atau Pusat Pengembangan Agensi Hayati yang tersebar di seluruh Indonesia ini mengembangkan APH ataupun agensi hayati, yang mana diantaranya adalah BB atau Befaria bassiana. Untuk kali ini, yang akan saya tampilkan pada video ini akan menerangkan bagaimana kinerja dari BB atau Befaria bassiana yang sudah diaplikasikan pada tanaman. Oleh karena itu, sangatlah baik sekali ketika kita sudah mengembangkan agensi hayati untuk penerapan, untuk pengendalian hama ataupun penyakit di tanaman. Baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan. Namun sebagian sahabat tani ini kadang masih meragukan kinerja dari agensi hayati atau agensi pengendali hayati ini, karena teman-teman petani terutama itu yang diperhatikan hanya pada saat aplikasi. Setelah diaplikasi beberapa jam kemudian lalu hama itu benar-benar mati ataupun tidak mati. Ini yang sering sahabat tani hanya sekedar itu yang diperhatikan. Padahal kalau kita cermati dan kita sebagai petani harus betul-betul jeli untuk pengamatan di lapangan. Karena kalau kita bandingkan antara petani organik dengan petani-petani konvensional, tentunya itu memang berbeda sekali dalam penerapannya. Terutama kalau kita bicara petani konvensional, ketika misalnya ada serangan hama, lalu kita aplikasikan pestisida kimia, yang terjadi di lapangan itu memang nampak sekali ada hama yang terbunuh. Namun pengamatannya jangan hanya di situ saja, maka sahabat tani ini perlu ada pengamatan berkelanjutan, terutama pada saat misalnya 1, 2 hari, 3 hari kemudian. Ini juga harus diamati pula oleh petani-petani kita, terutama bagi petani yang baru mengenal yang namanya pertanian organik. Nah, sahabat tani, untuk membuktikan bagaimana kinerja dari APH ataupun agensi pengendali hayati, yuk kita amati bagaimana kerjanya dan juga dampak yang dilakukan oleh agensi hayati ini untuk penanggulangan hama di tanaman padi. Yuk kita ikuti. Untuk penggunaan APH Befaria bassiana dalam penanggulangan hama pengganggu tanaman, pertama, kita siapkan dulu isolat BB atau Befaria bassiana
Untuk mendapatkan isolat, bisa kita lakukan eksplorasi atau bisa menghubungi laboratorium pengamatan hama penyakit melalui petugas POPT setempat, atau bisa beli pada orang yang terpercaya yang betul-betul berkompeten di bidang agensi pengendali hayati. Setelah mempunyai isolat, lalu kita fermentasi atau perbanyak dengan menggunakan aerator. Untuk soal perbanyakan ini akan saya buatkan video detailnya nanti. Sekarang masuk pada tahap pengaplikasian di lahan, terutama yang akan saya tampilkan ini ketika aplikasi tanaman padi. Seperti biasa, dosis yang digunakan atau POC yang digunakan ini menggunakan Jakaba 2 gelas atau 400 ml per tangki. Lalu yang kedua ini Paenibacillus juga 400 ml per tangki. Tujuannya ini masuk juga pada APH atau agens pengendali hayati. Tujuannya untuk penanggulangan BLAST ataupun Xanthomonas. Sedangkan yang terakhir ini adalah BB atau Beveria bassiana yang menjadi topik pembicaraan pada video kali ini. Juga menggunakan dosis 2 gelas per tangki atau 400 ml per tangki. Seperti biasa kita langsung masukkan ke tangki spray, lalu kita encerkan menggunakan air. Sedangkan tangki yang digunakan ini kapasitas 16 liter. Tentunya dosis yang saya gunakan tadi antara ketiganya itu 400 ml per tangki, berarti ketiga-tiganya antara Jakaba, terus Paenibacillus dan juga Beveria bassiana. Jadi ke semua total ini 1200 ml atau 1 liter 200 ml per tangki. Jadi saya tekankan bagi para petani, terutama petani pemula, untuk pengamatan jangan hanya fokus pada saat aplikasi. Ketika aplikasi itu tidak ada hama yang mati, itu jangan sekali-sekali seperti itu, karena pengaplikasian agensi hayati itu sangatlah beda sekali dengan cara-cara konvensional atau cara-cara penanggulangan hama dengan menggunakan pestisida kimia. Tetapi pengamatan ini berlanjut 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Apakah ada hama yang masih hidup atau sudah berkurang sama halnya dengan menggunakan pestisida kimia. Inilah yang harus kita tekankan dan kita amati bersama, dan kita bandingkan antara penggunaan pestisida kimia dengan menggunakan pestisida nabati, terutama penggunaan agensi pengendali hayati ini. Ternyata dampak dari APH Beveria bassiana tidak hanya pada lahan yang satu, sementara lahan yang satunya juga banyak sekali walang sangit mati yang tertutupi jamur seperti mumi ini. Inilah manfaat dari menggunakan agensi hayati, hama penyakit dari alam, obat pengendaliannya juga dari alam. Nah, sahabat tani, dari hasil membolang mumi walang sangit ini, pada kesempatan yang lain nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya memperbanyak Beveria bassiana dengan menggunakan media air rebusan kentang dengan cara di aerator.
Nah, sahabat tani, apabila apa yang kita lakukan ini berhasil, itu semata-mata karena kehendak dan kasih sayangnya. Dan apabila apa yang kita lakukan ini kurang memuaskan dan hasilnya tidak memuaskan, itu semata-mata merupakan kesalahan kami. Cukup sekian dulu dari kami, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.